Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kenapa harga saham ASI terus turun? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham yang merupakan market leader di industrinya. Tidak hanya itu, saham ini sudah punya grup usaha yang mencakup banyak bisnis, seperti otomotif, jasa keuangan, agribisnis, teknologi, dan sebagainya. Masalahnya, harga saham grup usaha ini dalam beberapa tahun terakhir terus turun. Kira-kira apa alasannya? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 50,11% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 49,89%. Kepemilikan saham pemegang mayoritas perusahaan ini cukup rendah, di mana hampir setara dengan jumlah saham di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa semakin lama lembar saham di masyarakat semakin membesar, bahkan kini hampir mendekati perbandingan yang sama rata, yaitu 50-50? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 4 orang top manajemen perusahaan yang punya kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan saham terbesar oleh top manajemen kita bisa lihat berada pada presiden komisarisnya yang mana punya 12,92 juta lembar saham. Selain itu, ada 3 orang top manajemen lagi yang punya saham perusahaan di atas 1 juta lembar. Ini bisa menjadi sentimen positif karena berarti leader di perusahaan masih cukup optimis dengan kinerja perusahaan ke depan. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 14,39% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 295,65 triliun menjadi 338,2 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 351,96 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 3,91%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 2,46% selama 4 tahun, dari yang awalnya berada di angka 139,32 triliun menjadi 142,75 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 165,2 triliun, liabilitas perusahaan mengalami penurunan sebanyak 13,59%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan ini mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, namun berkurang dalam 1 tahun terakhir. Hal baik yang bisa dilihat di sini adalah dalam 4 tahun terakhir, kenaikan liabilitas cukup rendah dan tidak sebesar peningkatan asetnya. Sebaliknya, dalam 1 tahun terakhir, liabilitas berkurang jauh lebih besar dibandingkan penurunan aset perusahaan. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 175,05 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dengan angka 206,06 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 237,17 triliun, pendapatan perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 26,19%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 16,16 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 14,41% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 18,88 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 21,71 triliun, perolehan laba mengalami penurunan juga sebanyak 25,56%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan antara pendapatan dan penjualan tersebut seimbang.
sehingga bisa dikatakan bahwa penurunan laba ASI memang berasal dari melemahnya pendapatan yang diterima. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan ini adalah sebesar Rp87 pada tanggal 30 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 5.150, dividen yield yang diberikan sekitar 1,69%. Kesimpulannya bisa kita lihat bahwa perusahaan ini rutin membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir dengan yield yang berada di angka 3%. Di tahun 2021, mereka baru membagi dividen sebanyak 1 kali sehingga yieldnya masih berada di angka 1,69%. Bagi investor yang mencari dividen stok, ASI sebenarnya masih bisa untuk dipertimbangkan. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 8.150. Apabila membandingkan dengan harga saham 5.150 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 36,81%. Kesimpulannya, harga saham perusahaan ini sudah turun sebanyak 36,81% dalam beberapa tahun terakhir. Padahal laba perusahaan hanya turun sebanyak 14,41% saja jika dibandingkan dengan tahun 2017. Apakah ini merupakan kesempatan? Ataukah memang sebelumnya harga saham perusahaan sudah mahal dan kini sedang kembali ke nilai wajarnya? Kita bahas di poin berikutnya ya. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 5.150, pair saham ini berada di angka 13,98 kali dan PBV 1,30 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 3.971. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 10.300, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 2,59 kali. Nah, berdasarkan harga saat video ini dibuat, PER dan PBV perusahaan ini masih berada di atas rata-rata sehingga masih punya potensi penurunan lagi. Tapi jika mempertimbangkan skala perusahaan yang sangat besar, harga sahamnya juga punya peluang untuk kembali naik di masa mendatang. Bahkan bukan tidak mungkin bisa naik hingga di atas 50%. Adapun informasi umum dari perusahaan ini yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah ASI dengan nama perusahaan PT Astra International. Perusahaan ini listing sejak 4 April 1990 dan bergerak di sektor multi-sektor holdings. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Sebagai informasi, ASI merupakan salah satu perusahaan yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 2021. Apabila kamu ingin mengetahui informasi lebih detail mengenai perusahaan ini, poin-poin apa saja yang di laporan keuangan yang mengalami perubahan signifikan dan apa penyebabnya, serta berapa perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.